Assalamualaikum anak soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan membahas materi tentang binatang halal dan binatang haram. Untuk poin yang pertama, kita nanti akan bahas tentang binatang halal. Seperti apa tuh binatang halal itu, apa saja jenis-jenisnya, binatang halal apa saja yang boleh dikonsumsi, seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Untuk pengertian, binatang halal itu adalah hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Eh, Binatang-binatang itu ada yang bisa dikonsumsi, ada yang nggak bisa dikonsumsi. Jadi kalau binatang halal itu adalah hewan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh syariat Islam. Lalu hewan-hewan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam itu digolongkan menjadi apa saja ya? Kita lihat saja. Yang pertama ada binatang yang hidup di darat. Ya kita sebut yang pertama ada sapi. Contohnya ini untuk sapi ini contoh hewan ternak ya. Ada sapi. Yang kedua ada unta. Yang ketiga ada kambing. Ada kelinci, itu juga termasuk binatang ternak. Kemudian ada kerbau dan masih ada beberapa lagi binatang ternak lainnya ya. Untuk binatang ternak ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang eh ya, lanjut ke poin yang nomor 2. Binatang atau semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air laut maupun air tawar, kecuali binatang itu beracun ya. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama ada cumi-cumi. Lalu kemudian yang kedua ada kerang. Yang ketiga ada ikan dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Semua yang berasal dari air itu halal untuk dimakan. Bahkan bangkai ikan saja itu halal untuk dimakan ya. Jadi yang berasal dari air itu semuanya halal. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa air itu laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Tapi kalau binatang yang berasal dari air tersebut memiliki kandungan racun, maka binatang tersebut masuk ke kategori binatang yang haram. Kemudian ada bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Nah, kategori jenis binatang halal yang selanjutnya itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Uh, Semua bangkai itu haram hukumnya untuk dikonsumsi, kecuali dua ini ya. Yang pertama ada bangkai belalang, yang kedua ada bangkai ikan. Kemudian semua darah itu pun juga haram, kecuali ada dua, yaitu hati dan limpa. Selanjutnya, apa saja sih hikmah-hikmah dalam mengkonsumsi binatang halal? Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, ada meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, kita berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Jadi kalau kita sebagai manusia atau seorang muslim, apabila kita mengkonsumsi binatang yang halal dan diperbolehkan umat Islam, diperbolehkan oleh syariat Islam, maka itu pun akan membuat pertumbuhan jiwa dan raga kita juga sehat. Yang kelima adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan kita. Apakah keimanan kita kuat dalam menahan godaan untuk mengkonsumsi binatang haram ya. Jadi kita dibiasakan untuk mengkonsumsi binatang yang halal untuk dikonsumsi menurut syariat